Perkenalkan, nama saya Ilham Mulki. Perkenalkan, nama saya Akin Mutakin. Perkenalkan, nama saya Nijam Ainun Najib. Perkenalkan, nama saya Ridwan Khairul Fari. Saya akan menjelaskan tentang globalisasi ekonomi. Kita harus tahu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang semakin menghubungkan berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia. Bayangkan dunia seperti sebuah desa global yang semakin terhubung satu sama lain. Globalisasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu globalisasi ekonomi, globalisasi teknologi, globalisasi budaya, globalisasi transportasi. Dan yang kami akan bahas kali ini adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi ekonomi yang semakin erat diantarkan berbagai negara di dunia. Ini berarti bahwa ekonomi suatu negara tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dan saling mempengaruhi dengan negara-negara lain. Ciri-ciri utama globalisasi ekonomi. 1. Perdagangan bebas. Barang dan jasa dapat dengan mudah diperdagangkan antara negara tanpa banyak hambatan. 2. Investasi asing langsung. Perusahaan dari satu negara dapat menambahkan modalnya di negara lain. 3. Arus modal bebas. Uang dapat dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain. 4. Globalisasi produksi. Proses produksi suatu barang melibatkan banyak negara. Faktor-faktor yang mendorong globalisasi ekonomi. 1. Perkembangan teknologi, internet, transportasi, dan komunikasi yang semakin canggih, memudahkan perdagangan internasional. 2. Liberalisasi ekonomi, kebijakan pemerintah yang membuka pasar domestik bagi produk asing. 3. Perjanjian perdagangan bebas, perjanjian antara negara-negara untuk mengurangi penghambatan perdagangan. Dampak positif globalisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan pertumbuhan negara-negara yang terlibat. Ketersediaan barang dan jasa. Masyarakat memiliki pilihan lebih banyak atas barang dan jasa. Transfer teknologi. Negara berkembang dapat memperoleh teknologi dari negara maju. Dampak negatif globalisasi ekonomi. Pentimbangan memperbesar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Ancaman terhadap industri lokal. Industri lokal dapat kalah bersaing dengan produk impor. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi di satu negara dapat berdampak pada negara lain. Contoh globalisasi. Perusahaan multinasional. Perusahaan seperti Coca-Cola dan Toyota beroperasi di banyak negara. Rantai pasok global. Produksi sebuah smartphone melibatkan banyak negara, dari pertimbangan bahan baku hingga perakitan akhir. Perdagangan online. Kita dapat membeli produk dari negara lain hanya dengan beberapa klik. Kesimpulan, persaingan semakin ketat. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Peluang dan tantangan. Globalisasi membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan peningkatan standar hidup. Namun juga menimbulkan tantangan seperti ketidaksetaraan, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan. Peran teknologi. Teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi kunci dalam globalisasi. Dampak pada negara berkembang. Negara berkembang menghadapi tantangan dan peluang yang unik dalam era globalisasi. Secara keseluruhan, globalisasi ekonomi adalah fenomena kompleks dengan dampak yang luas dan beragam. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu mempertimbangkan konteks spesifik dari setiap negara dan sektor ekonomi. Apakah Anda ingin membahas aspek tertentu dari globalisasi ekonomi, misalnya pengaruh terhadap lingkungan, kerja, atau kebijakan pemerintah?